Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, kita semua membaca Al-Quran, tapi masih banyak dari kita yang tidak paham tentang isi dan kandungan dari Al-Quran tersebut. Channel ini akan mencoba menjelaskan dan mengkaji secara singkat, intisari yang ada dalam setiap surah dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengkaji dan menjelaskan secara singkat, intisari dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah merupakan surah terpanjang dalam Al-Quran yang mencapai 2,5 juz. Surah ini merupakan surah pertama yang diturunkan di Madinah, dengan jumlah 286 ayat dan 6.121 kalimat. Surah ini dinamai surah Al-Baqarah karena satu-satunya surah yang menceritakan kisah ajaib tentang ekor sapi yang dipukulkan ke badan seorang Bani Israel yang terbunuh, sehingga ia bangun dan memberikan kesaksian tentang siapa yang membunuhnya. Kejadian pembunuhan ini terjadi pada masa Nabi Musa alaihi salam. Setidaknya terdapat 11 intisari ilmu yang dapat dipelajari dalam surah Al-Baqarah, yaitu: pertama, menjelaskan pokok-pokok akidah dan menguat tentang bukti-bukti keesaan Allah dan awal mula penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, bahwa Dia akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Dia juga mengajarkan nama benda-benda kepada Nabi Adam. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhanmu berfirman, sesungguhnya, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kedua, menjelaskan tentang bagaimana reaksi macam-macam manusia ketika didatangkan di hadapannya hidayah atau petunjuk Al-Quran. Dan dijelaskan bahwa mereka dalam menghadapinya terbagi menjadi 3 golongan, mukmin, kafir, dan munafik. Dan, ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 53. Ketiga, Surah Al-Baqarah menyajikan uraian tentang sejarah panjang bangsa Yahudi dan bagaimana usaha para nabi mencoba menyadarkan mereka akan nikmat yang selama ini telah Allah berikan. Tapi mereka lebih memilih berpegang teguh dengan kepercayaan para leluhurnya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. Keempat, bagian akhir dari Surah Al-Baqarah mencakup tentang syariat Islam seperti puasa, itikaf, wasiat, dan larangan memakan harta orang lain dengan batil. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Kelima, mengajarkan agar umat manusia bisa membagi waktu dalam hidupnya, waktu untuk beribadah salat dan kapan waktu bekerja. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Keenam, menjelaskan perintah tentang ibadah haji dan umrah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadiu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadiu sampai di tempat penyembelihannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Ketujuh, menjelaskan tentang jihad. Faktor-faktor yang mewajibkan jihad dan tujuan jihad yang benar yang dimaksud dalam syariat Islam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. 8. Menjelaskan tentang hukum bertahap dalam pelarangan minum khamar atau minuman yang memabukkan. Melarang perjudian dan memakan harta anak yatim. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. 9. Menjelaskan tentang haid dan tata cara bersucinya, hukum bercerai, iddah, menunggu bagi wanita yang diceraikan, khuluk, permintaan cerai dari istri pada suami, dan terkait ibadah wanita hamil dan menyusui. 10. Menerangkan tentang jual beli dan haramnya riba, serta anjuran berinfak dan sedekah di jalan Allah. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. 11. Menerangkan tentang aturan berhutang dan gadai, serta keharusan mencatat utang piutang dan menghadirkan saksi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Adapun keutamaan Surah Al-Baqarah, antara lain, dijauhkan dari sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Surah Al-Baqarah, karena mengambilnya adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah kerugian, dan para tukang sihir tidaklah mampu menggelincirkannya dari kebenaran. Hadis riwayat Muslim. Rumah tidak akan dimasuki setan. Rumah yang dibacakan Surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Imam Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasai meriwayatkan dari Suhail bin Sholih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. At-Tirmidzi mengatakan, hadits ini hasan sahih. Penghafal Surah Al-Baqarah diangkat sebagai pemimpin. Keutamaan Surah Al-Baqarah yang kedua adalah penghafalnya paling layak akan diangkat sebagai pemimpin. Rasulullah pernah mengutus utusan yang terdiri dari beberapa orang. Kemudian beliau memeriksa mereka. Selanjutnya beliau menguji hafalan Al-Quran mereka masing-masing. Lalu beliau menghampiri orang yang paling muda usianya seraya bertanya, surah apa yang telah kamu hafal? Orang itu menjawab, aku sudah hafal surah ini dan itu serta surah Al-Baqarah. Apakah kamu hafal surah Al-Baqarah? Tanya Rasulullah. Orang itu menjawab, ya, hafal. Setelah itu beliau bersabda, berangkatlah, dan kamulah pemimpin bagi mereka. Kemudian salah seorang yang terpandang di antara mereka berkata, ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku mempelajari surah Al-Baqarah, melainkan karena aku khawatir tidak dapat mengamalkannya. Menurut At-Tirmidzi, hadits ini hasan. Mengundang malaikat. Keutamaan surah Al-Baqarah selanjutnya yaitu mengundang malaikat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Usaid bin Hadir, dia berkata, pada suatu malam, tatkala ia membaca surah Al-Baqarah, sementara kudanya ditambatkan di dekatnya, tiba-tiba kuda itu berputar. Ketika Usaid diam, kuda pun diam. Kemudian ia membaca lagi, maka kuda pun berputar-putar kembali. Ketika Usaid diam, kuda pun diam. Usaid membaca, kuda pun berputar-putar. Kemudian Usaid mendekatinya karena putranya, Yahya ada di dekat kuda. Dia mengkhawatirkan anaknya akan diterjang kuda. Setelah ia mengambil anaknya, dia menengadahkan kepalanya melangit hingga dia melihat sesuatu. Tatkala pagi tiba ia menceritakan kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, hai putra Hadir, bacalah terus. Usaid berkata,
Wahai Rasulullah, aku kasihan kepada Yahya. Kuda itu dekat dengannya, aku pun berhenti lalu menuju Yahya. Kemudian aku menengadahkan kepala ke langit. Tiba-tiba di sana ada seperti bayangan yang mirip dengan beberapa lampu. Setelah itu aku keluar rumah, hingga aku tidak dapat melihatnya lagi. Tahukah engkau apa itu? Tanya Rasulullah. Tidak, jawabnya. Beliau pun bersabda, itulah malaikat yang mendekati karena suara bacaanmu. Seandainya kamu terus membacanya, niscaya pada pagi hari esok manusia akan dapat melihat malaikat itu tanpa terhalang. Ibnu Katsir. Surah Al-Baqarah, ayat paling agung. Keutamaan surah Al-Baqarah yang lainnya yaitu surah ini terdapat ayat Al-Kursi yang merupakan ayat paling agung dalam Al-Quran. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, wahai Abul Munzir, apakah kamu mengetahui ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran yang ada padamu, yang kamu hafal? Maka aku berkata, ayat Al-Kursi, Allah tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia yang maha hidup lagi berdiri sendiri dan menegakkan makhluknya. Al-Baqarah 255. Maka Rasulullah menepuk dadaku dan bersabda, demi Allah, ilmu akan menjadi kesenangan bagimu, wahai Abul Munzir. Hadis riwayat Muslim. Akan dicukupkan. Dua ayat terakhir dari surah ini merupakan sebab dicukupkannya seorang hamba dari segala keburukan dan dimudahkan baginya banyak kebaikan. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari maka dua ayat tersebut akan mencukupi baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dulu kajian Al-Quran pada kesempatan kali ini. Semoga dengan bertambahnya ilmu ini, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin.